nukleofil yang ekivalen karena keluar di tempat yang sama. Jadi ini harus lingkungan kimianya harus Anda letakkan di tempat yang sama. Kemudian ada C kuarterner dan ada 2B. Ini fragmennya. Ya. Jadi CH2 ini tidak boleh Anda dekatkan CH3 ya. Karena nanti kalau CH2-nya dekat CH3 kan keluar kuartet. Padahal ini semua singlet-singlet. Jadi kita harus pisahkan CH2 dengan CH3. Jadi kemungkinan ya. Kemudian karena masih ada tangannya ini masing-masing mengikat BR. Satu ini mengikat BR. Oke. Jadi C4 H8 BR2. DBE 0. Ada yang perlu ditanyakan? Paham? Ditanyakan ya, nanti kalau makin lama makin ruwet, terus nggak bisa mengejar nanti. Paham ya? Halo? Nek kalian semua tidur terus gini, saya yo males yo ngajar. Bu, izin bertanya. Nah, gitu loh. Ayo bertanya apa? Tadi kenapa Bu kok BR-nya itu kalau semisal CH3, CH2, C, CH3, terus yang C kuarterner itu ngikat BR gitu nggak boleh? Bentar, kamu bilang CH2 ini, ya. Terus? CH3, CH2, terus? C, C-nya ini kuarterner ngikat BR2 sama CH3 1. Oke. Nah, kalau seperti ini, saya kotai supaya enggak campur. CH2 ini akan melihat CH3 ini. Keluarnya harus 3 plus 1 kuartet. Sementara CH3 ini akan melihat CH2 ini 2 plus 1 triplet. Kalau CH3 ini memang singlet. Dan kalau seperti ini Anda lihat CH3 ini dan CH3 ini tidak ekivalen. Ini diikat C kuarterner, ini diikat CH2. Wis tidak sama-sama sekali. Padahal dibilang dia keluar di tempat yang sama, artinya lingkungan kimianya sama. Kanan kirinya harus sama. Bisa dipahami, Desi? Oh, enggak, Bu. Baik, terima kasih, Bu. Jadi artinya enggak boleh CH2 ini dekat CH3 karena dia enggak akan singlet kalau seperti ini. Dia akan keluar 3 plus 1 kuartet. Ini akan keluar 2 plus 1 triplet. Dan kelemahan kedua adalah CH3 yang seperti ini tidak ekivalen. Oke ya, kita belajar lagi. Masih C-nya jumlahnya masih kecil-kecil. Oke, kita hitung lagi DBE-nya. Selalu dimulai dengan DBE. Tapi biasanya kalau C-nya kecil ya DBE-nya 0, tapi harus kita hitung. 2 kali 3 ditambah 2 dikurangi jumlah H dikurangi jumlah BR dibagi 2 sama dengan 6, 8 dikurangi 71 dikurangi 1 berarti 0. Ya, oke, 0. Nah, sekarang ini kita punya CH2 lagi yang triplet. Nah, sekarang kita punya triplet. Kalau triplet berarti sampingnya apa? CH2 CH2. Ya kan? Jumlah tetangga plus 1 itu adalah sinyal, bentuk sinyalnya. Jadi kalau triplet, maka tetangganya adalah CH2. Kemudian CH ini lagi ada CH2 lagi, tapi sextet. Nah, sextet itu agak susah ya, CH2 yang
Kanan kirinya mesti ada 2 ini. Yang jumlahnya harus 5. Protonnya, proton tetangganya harus 5 karena sinyal dia sextet. Berarti bisa CH2 dan CH2 dan CH2, CH2 dan CH3 misalnya. Tapi ini biasanya kalau besar gitu saya biarkan dulu. Kemudian ini ada CH3 yang triplet. Nah, ini adalah CH3 yang dekat dengan CH2. Oke ya. Nah, kalau ini semua kita pakai, kebanyakan, C-nya cuma 3. Berarti ada yang datanya terulang. Datanya terulang itu artinya yang kita tuliskan tetangganya ini adalah yang keluar di sinyal di tempat lain. Ya. Seperti maksud saya ya, ini kan sinyalnya CH2. Kita hanya mau menunjukkan tetangganya apa sih? Nah, tetangganya adalah CH2. Tapi ini kan punya keluar di tempat lain, sinyal lain. Ini kan akan muncul sebagai sinyal lain, gitu kan ya? Ada yang tanya? Ya, ini kan artinya CH2 ini tidak muncul di sini, dia harus muncul di tempat lain, gitu kan? Kita hanya mau menunjukkan bahwa CH2 ini berdekatan dengan CH2. CH3 ini juga berdekatan dengan CH2. Nah, kemungkinan CH2 ini dan CH2 ini adalah CH2 yang sama yang ada di sini. Paham enggak ya maksud saya ya? Paham enggak maksud saya? Halo? Sulit dipahami, Bu. Sulit. Oke. Bentar. Ini kan kalau tak hapus ya satu. Nah, ini kan sebuah CH2 karena I-nya 2. Paham ya kalau itu CH2. Cuman kita kan harus mendeteksi karena dia triplet, kita bisa menduga dia CH2 yang berdekatan dengan CH2. Nah, CH2 ini harus dideteksi ada di mana. Nah, kita punya CH2 ini. Nah, ini ada CH2 juga. Jadi kemungkinan yang CH2 yang ini tuh ini sinyalnya. Nah, CH2 ini dia keluar sextet. Jadi kalau misalnya CH2 ini benar sinyalnya adalah yang ini, berarti dia bertetangga dengan CH2 dan ada lagi karena sextet. Kalau sextet berarti tetangganya kan 5. Karena bentuk sinyal adalah jumlah proton tetangga plus 1. Berarti CH2 ini di samping berdekatan dengan CH2, dia berdekatan juga kemungkinan dengan CH3. Nah, CH3-nya mana? Ini ada CH3. Kebetulan juga triplet, berarti benar dia berdekatan dengan CH2. Tambah bingung kah? Saya ulang lagi. Atau sudah paham? Paham, Bu. Paham ya? Baik. Jadi, sekarang Anda punya CH2, gandeng CH2, gandeng CH3. Bentar, saya gunakan aja. Ya, jadi ini sebuah CH2 yang triplet, berarti dekat dengan CH2. Kebetulan ini adalah sebuah CH2. Nah, jadi ini akan gandeng. Tetapi CH2 ini masih punya tetangga lagi karena dia sextet. Sextet itu tetangganya jumlah protonnya harus 5. Maka di samping punya CH2, dia kemungkinan juga punya metil di tetangganya. Nah, kebetulan di sini memang ada metil yang keluarnya triplet, cocok karena ini. Nah, CH3
CH3 ini akan melihat CH2 keluarnya triplet. Jadi kita punya CH2, CH2, CH3. 3C, 7H, kurang 1Br. Nah, CH2 ini memang lebih di-shielding daripada CH2 yang di sini karena dia mengikat Br yang bersifat elektronegatif. Jadi ini ada efek induksi, kemarin sudah saya jelaskan. Jadi baik C maupun H pada metilen ini akan menjadi di-shielding mengarah ke kiri karena ada efek induksi dari atom elektronegatif Br. Oke, untuk contoh yang kedua, paham? Loha? Paham, Ibu. Paham ya? Oke, lanjut. Kita hitung lagi, tapi mungkin masih 0. 2 kali 4 ditambah 2 dikurangi 9 dikurangi 1 bagi 2 sama dengan 8, 10, 1, 0. Nah, sekarang ini CH. Karena 1 ya, ini berarti metin. Nah, dia sextet. Nah, tetangganya harus jumlahnya 5 protonnya. Apa saja? Nanti kita lihat ya. Kemudian atau Anda bisa mulai dari yang lebih mudah ya, sebelah kanan ya. Ini memang lebih ini bisa diduga sih karena BR-nya cuma 1, Anda bisa langsung nambahkan di sini BR. Karena ini paling di-shielding. Tidak mungkin ada C yang mengikat BR keluarnya di 1 koma, tidak mungkin. Ya, jadi Anda sudah bisa mendeteksi satu tangannya CH ini mengikat BR. Kemudian kalau mulai dari kanan misalnya lebih mudah CH3 keluarnya triplet. Berarti dia berdekatan dengan CH2. Nih, ada CH2. Jadi ini CH3, CH jumlah tetangganya harus 4. 3 plus 1. Jadi Anda sudah bisa menduga. Nah, Anda sudah bisa menduga kalau tetangganya adalah 4, berarti ini berdekatan dengan ini. Ini berdekatan dengan anak. Ya, kok bisa sih Bu? Ya kan tadi CH3-nya triplet, berarti CH3 sudah berdekatan dengan CH2. Kemudian CH2-nya dibilang quintet. Quintet itu kan 5 ya. Berarti tetangganya harus 4. Berarti 3 plus 1. Jadi dia akan berdekatan dengan metin ini. Nah, kemudian masih ada CH3 yang doublet. Berarti ini CH3 yang dekat dengan jadi Anda sudah langsung dapat strukturnya, yaitu CH, BR, ini CH3, ini CH2, ini CH3. 4C, 6, tambah 3, 9, dan BR. DPE 0. Nah, dipahami? Nah, sekarang kalian masih dimudahkan. Artinya saya yang memberi Anda itu bentuknya quintet. Ini bentuknya sextet. Kalau nanti Anda baca benar
beneran spektrum, itu Anda agak lebih susah gitu mendeteksi benar enggak ini sextet, benar enggak itu apa namanya tantangannya ya. Makanya ini sementara saya berikan yang jelas gitu supaya Anda bisa melihat data begitu Anda sudah paham. Bisa dimengerti untuk sampai 3 contoh? Bisa, Bu. Halo? Bisa, Bu. Nah, yang bisa ya bisa, yang nggak bisa ya wis ya. Karena enggak ada pertanyaan, enggak ada komplain, enggak ada ya wis. Kok ujian UAS kayaknya sudah offline loh ya. Atau mungkin kalau kuliah sudah dibuatkan offline ya memang harus offline kayaknya. Kalau enggak kalian tidur aja, saya sendiri yang ngomong. Oke, lain sekarang yang ada O-nya. Tapi O ini tidak berpengaruh ke DBE ya, tidak seperti BR. Sama seperti tadi kita tentukan DBE 2 kali 4 tambah 2 tambah 10 bagi 2 masih 0 ya. Oke. Saya dari kanan aja ya. Nah, ini CH3 triplet. Berarti CH3 yang dekat dengan CH2. Ini ada CH2. Ya. CH2-nya QI itu quintet ya. Quintet tadi quintetnya saya tulis queen. Nah, ini biasanya boleh disingkat QI saja. Kalau Q saja itu kuartet ya. Nah, ini quintet berarti 5 ya. Berarti tetangganya CH2 ini adalah TH karena jumlah tetangganya harus 4 kan ya. 3 harus ditambah 1. Jadi ini nanti akan berhubungan dengan ini. Jadi kita sudah tahu tadi ada CH3 dekat dengan CH2, kemudian CH2-nya quintet, CH, ini hampir sama dengan yang tadi. Nah, cuman di sini ada, ini bukan CH ya. Kita tahu C-nya kan cuma 4. Nah, ini Anda punya CH3, CH3, CH2, CH. Nah, berarti Anda sudah punya 4C di sini. Ini bukan C. Bukan C yang, bukan H yang diikat oleh C. Dan kebetulan singlet brood itu adalah kebanyakan adalah OH atau NH atau NH2. Ya, karena kita tidak punya N di rumus molekulnya, maka ini adalah OH. Dan Anda lihat yang paling di shielding adalah CH ini, maka CH ini pasti yang mengikat OH. Ini seperti tadi ya, CH3 satunya doublet, berarti dia terikat di CH. Oke? Oke. Yang kelima. Enam kali 2 kali 6 ditambah 2 min 14. 0 ya. Ya. Oke. Nah, ini ada 9. Berarti ada CH3 yang CH3 3 kali keluar di tempat yang sama. Ya. Dan singlet. Berarti dia terikat di C quaterner. Jadi kita punya tersier butil. Oke. Ya, jadi ini sudah potongan yang khas untuk 9 dan singlet, itu biasanya adalah kita punya tersier butil. Kemudian ada CH3 yang doublet, berarti ini CH3 yang dekat CH.
CH3 yang berikatan dengan CH. Nah, CH-nya mana? CH-nya ini. Ya. Nah, kebetulan juga kuartet, berarti dia dekat dengan CH3, berarti betul. Ya. Kemudian kita masih punya lagi, C-nya jumlahnya 6. Kita sudah punya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sudah punya 6C. Protonnya sudah 9, ditambah 12. 13 kurang 1 memang di sini. Nah, ini bukan CH, tetapi ini adalah OH. Dan yang paling di shielding adalah CH, maka yang mengikat OH adalah CH. Jadi Anda punya ini, tinggal dirangkai. Ya. Jadi CH3, CH, OH, C, CH3, CH3. Ini strukturnya. Ya, jadi nanti kalau Anda sudah pandai, Anda lihat garis-garis begitu, bisa keluar struktur begini. Jadi seperti sulapan. Oke, sudah 5 contoh. Apakah ada pertanyaan? Oke, kita Khairul Rahma. Ya, Bu. Oke, ayo dicoba, Mbak. Saya hitung DPE dulu, ya. Kira DPE nih. 0, Bu. 0 ya? Kayak tadi soalnya ya. Iya. Ya, oke. Terus Anda punya apa ini? Yang kanan dulu. Anda lihat ini 4, 4, 6. Tadi sudah bolak-balik digambarkan yang 6 ya, 6, 9, tapi belum pernah 4. 4 itu berarti ada 2 metilen yang identik. Nah, kalau semuanya ini 2 kali lipat ya. Metil 2 kali lipat, metilen 2 kali lipat, metilen 2 kali lipat. Berarti strukturnya mesti simetri. Karena lingkungan kimianya sama, 2 metil lingkungannya sama. 2 metilen lingkungannya sama. 2 metilen lagi yang lain lingkungannya sama. Nah, kalau seperti itu Anda bisa membuat satu saja dulu. Ini CH2 saja dulu, nanti dikalikan 2 gitu. Ini CH2, ini CH2, ini CH3. Nah, sekarang CH3 yang triplet, berarti bagaimana, Mbak? Ayo, Mbak, triplet ya apa kan? CH2 dengan CH2 itu ya, Bu ya? Salah, CH3 kilo triplet, berarti sebelahnya apa? CH3. Wong triplet kok. Triplet itu. Oh, CH2, Bu. Nah, CH3 sama CH2. Nah, kita lihat di sini ada CH2. Jadi kita ambil separohnya ya. Ini 2, ini 2, ini 3. Kalau semuanya itu separohnya berarti molekulnya itu benar-benar simetri dalam satu molekul itu. Ya, jadi kita lihat satu saja. Jadi CH3 ini keluar triplet, berarti dia di sampingnya CH2. Ya. Nah, CH2 ini ya. Sementara CH2 ini keluar sextet, berarti tetangganya apa lagi? Karena sudah ada 3, berarti tetangganya, kalau sextet tetangganya piro? 5, Bu. Oke. Berarti kurang? Ini sono telu, berarti ini kan sudah ada metil. Kurang 2, Bu. Nah, berarti dia berikatan lagi dengan CH2 ini. Ya. Nah, kebetulan CH2 ini juga triplet, berarti tetangganya adalah CH2.
Ya, berarti strukturnya adalah CH2, CH2, CH3. Anda bisa cek lagi. CH3 ini akan keluar apa? Triplet, benar. CH2 ini akan keluar apa? Triplet, benar. CH2 ini keluar apa? 5 plus 1, sextet, benar. Berarti strukturnya seperti ini. Tapi 2 kali. Gitu. Jadi Anda punya gini 2 kali. Nah, CH2, CH3. Nah, sekarang Anda tinggal lihat strukturnya. C-nya 6, hanya 14, 7 dikalikan 2, ini 3. 14, nah kurang O. O itu diikat oleh yang paling di shielding, O. Ya, jadi kita bicara ether yang simetris. Jadi ini apa namanya? Anda bisa, kalau Anda lihat semuanya 2 kali lipatnya begini, Anda bisa pikirkan bahwa keseluruhan senyawa itu simetris. Tidak hanya salah satu. Kalau yang ini tadi kan yang identik cuma CH3-nya saja, sisanya kan tidak ada yang identik. Nah, kalau semuanya 2 kali lipat seperti ini, pasti senyawa itu bisa dipotong di tengah, gitu ya. Separuh dan separuhnya itu identik, sama persis. Ya, seperti ini. Bisa dipahami? Halo? Ya, Bu. Lanjut. Mutiara. Mutiara? Ya, Bu. Ya, oke, ayo DPE-nya. Piro? Halo? 2 kali 5 ditambah 2. Rolas. Rolas dikurangi 10, loro. Loro dibagi 2, 1. Oke. DPE 1. Kita mulai di sebelah kanan, ada metil yang bagaimana? Triplet. Ya, triplet itu artinya sebelahnya apa? CH2. Oke. Nah, kita lihat ada 2 CH2. Nah, kita harus cari. Ini ada CH2, ini ada CH2. Yang mana dia yang berikatan dengan CH3? Nanti kita lihat. Sementara kita tulis saja dulu CH2. Oke. Kemudian ini sextet ya. Yang ini CH2 yang triplet. Berarti CH2 yang bagaimana? CH2 yang dekat apa? Halo? Mang iso jawab yang triplet itu CH2. Kalau sekarang CH2. Dengan CH3, dekat dengan CH3. Lah, apa sih wong triplet podo triplet iki lho. Kalau dekat CH3 itu kuartet, Saudara. Ini lo triplet. Ayo dekat apa? Dekat CH2. Nah, berarti dekat ini. CH2 ini dekat ini. Berarti CH3 ini tadi harusnya dekat CH2 yang ini. Ya. Jadi berarti CH2 ini dekat CH2 juga. Berarti, nah saya gambarkan panjang sini tadi. Jadi CH2 dekat dengan CH2. CH3 ini juga dekat dengan CH2. Benar enggak ini keluar sextet? Benar. 3 ditambah 2 plus 1 sextet. Oke, sekarang tinggal satu ini. Ini adalah CH3 yang singlet. Nah, sekarang kita hitung dulu jumlah C-nya. 1, 2, 3, 4. Padahal kita butuh C5. Berarti masih ada C quaternet. C yang tidak punya H. Karena itu datanya tidak ada di proton.
Kemudian kita masih punya juga O, ya, dan DBE 1. Kalau DBE-nya itu siklik kan nggak mungkin ya. Kita nggak punya C lagi yang bisa membentuk siklik. Berarti ikatan rangkap dan O. Jangan khawatir nanti kalau kita sudah belajar karbon, data C karbonil ini keluar. Jadi sementara ya kita menduga saja dari logikanya yang ada di sini dan yang belum muncul, kita akan menggunakan 1 C, 1 O, dan 1 DBE. Jadi 1 C ikatan rangkap. Jadi sekarang kita punya potongan CH2, CH2, CH3, kemudian ada CO, dan ada CH3 singlet. Nah, ini kita gabungkan kita ya. Jadi keton dengan C karbonil di posisi nomor 2. Oke, lanjut. Desi. Gitu. Ayo, DPE dulu. Satu ya. 2 kali 4. Oh, oke. Nah, ini saya harga triplet. Berarti oke, ini ada CH2 di sini yang benar dia kuartet. Ya, berarti itu langsung berhubungan bergandengan. Ya. Kemudian ada CH3 yang sendirian. Nah, sama seperti tadi kita hitung jumlahnya matematika pada laporan yang 4. Kemudian punya ada kuartet, kemudian ada DBE 1 dan ada O yang jumlah protonnya sudah benar-benar 5 ya, jadi kita punya C karbonil, etil, dan metil. Ya, jadi kita adalah metil, keton. Oke. Lanjut. Silvi. Ya, Bu. DBE-nya 2 kali 5, 10 kurangi 10 tambah 2, 12 kurangi 10, 21. Terus CH3 duplet berarti dia CH3-nya 2. Yang ada berarti Ya, samping CH. Dekat CH. Oke. Nah, lihat ini ada CH. Ini ada CH yang tepet. Tepet itu berarti tandanya adalah 6. Jadi benar-benar hati-hati. Jadi kita punya isoprofil. Ya. Kemudian ini ada CH yang kemudian yang sampingnya itu CC aja. Ya. Oke. Jumlah belajar ada 2, 4, berarti mengulang 1. Ada 1 DBE. Ya. Jadi sama-sama kita tadi ya, itu ini oke. Ada Ya, Bu. yo DBE. Sampai 2 kali 4 berarti kan 4 tambah 2 10 kurangi 1. Oke. Ini saya
sebelahnya CH2. Oke, kita lihat kita punya CH2 di sini dan kebetulan kuartet jadi pas CH3, CH2. CH2-nya di sini ya. Ya. Terus ini itu berarti CH3 ya Bu. Yo, pasti karena ini tiga ini loh ya. Ya. Dengan CC. Ya. Bukan kan? Yo. Ya. Belum tahu. Mungkin bukan dengan mungkin dengan C. Tapi kita lihat saja ini flat. Artinya dia tidak punya tetangga yang kita lihat saja. Dia bertetangga dengan atom yang tidak punya H. Ya. Terus Anda lihat ini C-nya 3. Sementara kita mintanya 4. Berarti masih ada 1 C. Kemudian 1 DBE. Ya. Kemudian O-nya ada 2. Kalau O-nya 2 kira-kira bukan karbonil lagi tapi ester. Nah, jadi potongan kita adalah ini nanti juga kalian akan dapat info ya di elektron karbon. Dan Anda akan langsung bisa membedakan apakah itu ester atau karbonil karena beda ya. Satunya hanya 1 O, satunya 2 O, pasti beda. Nah, jadi sekarang Anda sudah benar sudah punya 4 C, hanya 8, hanya 2 DBE 1. Sekarang kita rangkai. Nah, hati-hati kalau ester. Siapa yang diikat di sini, siapa yang diikat di sana, itu masalah ya. Jadi tidak bisa Anda enak ya, seneng tua pokoknya. Kalau karbonil tadi boleh kanan kiri tidak masalah ya. Kalau ini Anda tulis di sebelah kiri, metilnya di sebelah kanan tidak masalah, senyawanya sama. Tapi kalau ini Anda salah meletakkannya siapa yang diikat O, siapa yang diikat karbonil, ya masalah karena senyawanya beda. Ya. Nah, kemarin sudah diberitahu bahwa atom yang elektronegatif akan membuat C atau H yang diikatnya dan jadi disil karena efek induksi. Maka Anda harus memilih. Kita kan punya potongan metil sama kita punya potongan etil. Ya kan? Sekarang siapa yang diikat? Oh, siapa yang diikat karbonil? Yang diikat O harus lebih dishielding. Yang diikat C lebih shielding. Nah, Anda lihat yang lebih dishielding adalah metil. Berarti yang diikat O ini adalah metil. Ini baru metil di sini. Ya. Jadi jangan salah, kita bicara senyawa yang tidak sama ya. Kalau misalnya begini, sama nah, kita bicara senyawa yang tidak sama. Ini namanya metil propanoat, ini namanya etil asetat. Oh, tidak sama. Jadi hati-hati. CH, CH2, CH3 yang diikat O itu berkisar 3,5. Anda boleh cek lagi yang tadi ya. Ini tidak ada. Yang OH tadi. Nah, ini diikat O. Kan? Sekitar 3,5. Jadi 3 lebih. Sementara yang diikat C karbonil seperti ini, ya sekitar 2,5. Nah, ya. Jadi tidak sama.
Yang diikat O lebih dari 3. Lebih dari 3. Ya, 3,5. Yang tadi diikat C sekitar 2,5. Ya boleh turun sedikit, naik sedikit ya. Tapi ada bedanya. Ya, jadi hati-hati nanti potongannya sudah ketemu semua benar, merangkainya salah hanya gara-gara meletakkannya salah. Ya, jadi jangan patokannya O yang diikat O lebih di shielding. Kita enggak tahu senyawa kalau Anda diberi yang lebih kompleks lagi nanti ada yang lebih shielding. Tapi yang diikat O itu berkisar 3,5 ya. Yang diikat C karbonil berkisar 2,5. Ya. Jadi hati-hati, senyawanya yang benar adalah yang ini, bukan yang ini. Kenapa? Karena geseran dari CH3 yang 1,65 lebih di shielding daripada metilen yang di 2,3. Ya. Oke. Oh, sudah habis. Sampai 15.40 kan ya? Oke, nanti ini saya share, Anda pelajari, Anda coba di rumah. Hari Kamis, kalau ada pertanyaan, boleh ditanyakan. Kalau tidak ada yang bertanya, saya anggap sudah paham, saya lanjut. Oke ya? Halo? Iya, Bu. Baik, jadi saya akhiri. Selamat sore, sebentar saya share dan segera dicoba ya. Selamat sore. Selamat sore, Bu. Terima kasih.